Shalom kekasih Tuhan. Renungan Prapaskah seri kedua di bawah sebuah tema dikhianati. Saudaraku, pengkhianatan adalah salah satu tindakan atau sikap yang paling kita benci. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang suka bila dikhianati. Arti khianat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tidak setia, tipu daya yang bertentangan dengan janji. Bagaimana perasaan saudara seandainya orang yang teramat dekat dengan kita, sahabat, dan bahkan kita sudah menganggapnya seperti saudara sendiri dan sangat kita kasihi, tiba-tiba berlaku khianat terhadap kita? Tentunya kita sangat kecewa dan sakit hati, bukan? Tuhan Yesus pun pernah merasakan sebuah pengkhianatan. Markus 14 ayat 10 mengatakan, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala, dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang mengkhianati Yesus adalah Yudas. Sekilas kita mengingat siapa Yudas. Dia adalah murid Tuhan Yesus. Dialah orang yang dipercayakan menjadi bendahara murid-murid Yesus. Dialah orang yang melarang wanita mencurahkan minyak wangi mahal di kaki Yesus dengan alasan untuk orang-orang miskin. Dialah seorang yang mengikuti makan perjamuan malam bersama Yesus dan murid-murid yang lain. Kemudian ia dirasuki oleh roh jahat dan segera pergi untuk menawarkan pengkhianatan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan dia pun yang datang memberikan ciuman munafik kepada Yesus sebagai tanda agar Yesus ditangkap oleh serombongan orang yang datang dengan membawa pedang. Saudara, mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Ada dua alasan yang mendasar. Pertama, karena ia tamak akan uang. Yohanes 12 ayat 6 mengatakan, ia seorang pencuri dan mengambil uang yang disimpan di kas. Matius 26 ayat 15, pada waktu ia sedang bersekongkol dengan ahli Taurat dan orang Farisi, Yudas mengatakan, apa yang hendak engkau berikan kepadaku agar aku menyerahkan dia kepadamu? Dari dua ayat ini menunjukkan bahwa Yudas adalah orang yang tamak akan uang. Iblis memakai titik lemah ini untuk menjatuhkan Yudas. Saudaraku, betapa bahayanya karena cinta akan uang. Firman Tuhan berkata, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bagi orang yang cinta akan uang, dia bisa mengorbankan apa saja, bahkan siapa saja demi uang. Alasan yang kedua, Yudas memiliki konsep mesianik yang salah tentang Yesus. Ia menginginkan Yesus sebagai pemimpin politik yang dapat memberikan revolusi besar bagi orang Yahudi, karena pada waktu itu orang Yahudi berada di bawah jajahan Romawi. Tetapi karena Yesus sudah menyatakan bahwa ia harus mati sebagai tebusan bagi banyak orang dalam Matius 20 ayat 28, maka Yudas yakin bahwa Yesus bukanlah Mesias. Tidak seperti murid-murid yang lain. Mereka memanggil Yesus sebagai Tuhan. Yudas tidak pernah memakai sebutan itu bagi Yesus. Ia hanya memanggil Yesus dengan Rabi. Ia menganggap Yesus tidak lebih dari seorang guru. Bagaimana sikap Yesus ketika ia dikhianati? Ia tidak membalas, tidak membenci, bahkan tidak marah.
Ia rela menerima semua pengkhianatan dan penderitaan itu tanpa dipaksa oleh siapapun. Buktinya, ia masih memanggil Yudas dengan sebutan teman setelah Yudas mencium Yesus ketika Yesus hendak ditangkap. Yesus berkata, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Matius 26 ayat 50. Kenapa Yesus bersikap demikian? Sebab Yesus tahu bahwa pengkhianatan yang ia alami adalah sebagai penggenapan nubuatan dalam perjanjian lama. Dan jauh sebelum pengkhianatan dan penderitaan ini datang, Yesus sudah tahu segala sesuatu yang akan dia alami dan apa tujuannya, yaitu demi penyelamatan manusia. Segala dosa ditanggung olehnya, dan kutukan yang harusnya ditimpakan kepada manusia itu pun ditanggung oleh Yesus. Apa pelajaran dari perenungan kita pada hari ini? Pertama, janganlah menjadi orang Kristen yang munafik, pura-pura sayang, dalam hati benci, pura-pura rohani, dalam hati banyak dosa ditutupi, pura-pura melayani, padahal hanya sebuah pencitraan atau demi uang. Kedua, janganlah menjadi orang Kristen yang tamak, karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ketiga, milikilah pengenalan yang benar akan Yesus, supaya imanmu menjadi kuat, sehingga engkau tidak mudah tergoda untuk mengkhianati Yesus. Ingat saudara, iblis selalu mencari titik lemah untuk menjatuhkan kita. Keempat, janganlah membalas, membenci, atau marah terhadap orang yang mengkhianatimu, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Percayalah, di balik setiap pengkhianatan dan penderitaan ada rencana Tuhan yang terindah bagi kita. Kiranya perenungan kita pada hari ini memberkati saudara.